Sudah atur, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'in wa salam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Haji Akmal Burhanuddin LC Jumat, Pak Ketua Polmas, Bapak Haji Iman Suleman beserta jajaran staf kami persilakan. Haus baik yang membacakannya maupun yang mendengarkannya, serta terus kita berkumpul di majelis ilmu dan zikir ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina. Terus ngapain, Bu? Lihat peta, ya kan ya? Kalau dulu tuh lihat peta. Kemana arah serang? Kalau sekarang lihat apa, Bu? Lihat map. Nah, Bapak pasti udah paling tahu nih. Dan tapi nggak tahu ilmunya, Pak. Itu. Akhirnya apa? Kita jalan tanpa tahu arah kemana kita jalan. Yang ada bukan ke Serang, tapi nyampainya ke Semarang. Karena kita nggak tahu jalan. Begitu juga ketika kita ingin menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu tahu ilmunya juga. Jangan sampai kita kepengen surga tapi nggak tahu ilmunya. Makanya perlu yang namanya hidayatul irsyad, hidayah untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah tahu tapi nggak ngamalin ilmu. Ya. Orang tahu riba itu haram, ya, tapi masih hayu gitu ya. Duit akhirnya buka aplikasi pinjam di mana? Pinjol, pinjaman online. Ya. Bahkan beberapa hari yang lalu itu kita lihat ternyata 40-60% Pak yang pinjam di pinjol itu kebanyakan ibu-ibu. Hukumnya riba adalah haram, tapi masih hayu gitu ya, dilakonin karena kepengen apa? Kepengen kelihatan punya. Sesuatu itu boleh dan tidaknya, tapi kemudian kita tidak mau mengamalkan. Makanya kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidayah yang telah Allah berikan dibarengi dengan yang namanya hidayatul taufik, hidayah untuk supaya kita mampu menjalankan apa yang sudah kita ketahui. Udah tahu sholat itu wajib, betul Bu?
Karena jalan-jalan akhirnya sholatnya bolong, membelain sesuatu. Tapi kalau ibu-ibu sih enggak ya, insya Allah. Bolongnya kalau dapat, kalau lagi halangan. Nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dan merawat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah hadis ke-24, ya, dalam sebuah hadis qudsi yang sangat panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Hadis ini disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya, yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, yang hidup di kampung Ghifar. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kampung Ghifar itu adalah kampung penghasil maling, Pak. Ya. Ini kan hebat ya, satu kampung isinya maling semua. Kalau kita terkenal, kalau orang Garut itu terkenal apa, Bu? Penghasil apa? Kalau kita mau cukur rambut, pasti kebanyakan orang Garut. Kalau dulu ada tukang kredit panci keliling, orang Tasik, Pak. Jadi sudah ada tempat-tempatnya kan ya. Tukang kredit orang Tasik, tukang cukur orang Garut, orang mana lagi nih? Kalau apa namanya mau makan larinya kemana, Bu? Orang Tegal, bukan? Ini kampung Ghifar ini adalah penghasil maling. Jadi satu kampung itu hampir semuanya adalah maling, karena hidup di lingkungan maling. Orang sudah tahu kalau lewat kampung Ghifar, harta yang melayang atau nyawa yang hilang. Kalau ada musafir mau lewat kampung Ghifar, itu udah kudu hati-hati itu, ya, karena bisa jadi harta yang dia bawa yang hilang atau nyawanya yang melayang. Ya. Tapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu orang yang namanya Jundub bin Junadah, itu kemudian menerima hidayah itu. Dan dia dakwahkan bahwa hidayah itu ke kampungnya. Alhamdulillah satu kampung itu bisa berubah dengan asbab hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, oleh karena itu Allah telah mengingatkan kita dalam hadis qudsi ini, innakum dhalun, kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian dalam kondisi dhalun, tidak mengetahui, tersesat dan bodoh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastahduni, maka mintalah hidayah itu kepada siapa? Kepada Allah. Fastahduni, mintalah hidayah itu oleh kalian kepadaku. Ahdikum, pasti aku akan memberikan hidayah. Ini luar biasa Allah yang memerintahkan kita dalam hadis qudsi ini. Nanti bisa kita lihat hadis ke-24 di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ya, kitabnya kecil, tipis, tapi hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, ya, itu sangat bermanfaat untuk kita kaji dan kita belajar. Bapak Ibu sekalian, memang hidayah ini sangat luar biasa mahalnya. Sampai kemudian terjadi dialog antara Nabiullah Nuh alaihissalam dengan siapa? Dengan anaknya. Ya. Kita tahu setelah setelah Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang berdakwah selama 950 tahun, tapi hanya mendapatkan pengikut tidak lebih dari 50, ya. Tadi Imam juga sudah sudah membacakan ayatnya ketika sholat subuh di rakaat yang pertama.
dengan kesabaran yang luar biasa dan sudah sampai titik nadir, sampai Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah la tazar minal ardi minal kafirin daya. Ya Allah, jangan sisakan orang-orang kafir itu di muka bumi ini walaupun satu orang pun. Itu karena sudah luar biasanya dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, tapi hanya mendapatkan segelintir dari para sahabatnya yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang tidak mendapatkan hidayah, bukan mendapatkan hidayah, tapi tidak mau mengikuti hidayah yang disampaikan oleh ayahnya adalah anaknya sendiri. Padahal Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh sudah mengajak anaknya ini untuk naik ke atas kapal. Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Fasna'il fulka bi a'yunina. Nanti bisa dilihat dalam surat Hud ayat 40, Pak. Ini sebagai seorang ayah dengan kasih sayangnya Nabi Nuh alaihissalam ngajak anaknya, irkam ma'ana, nak yuk naik ke atas kapal. Biasa ya, namanya ayah ke anak kan, kalau orang Sunda bilang apa? Nyaah tuh ya, sayang. Gak kepengen anaknya meninggal, wafat atau terpisah karena tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo nak naik ke atas kapal. Tapi anaknya ini berdegong tuh. Berdegong apa bahasa Indonesia ya? Bandel ya. Bandel, nakal, luar biasa lagi. Itu mana? Ini naik ke atas kapal. Apa jawaban anak? Enggak Pak, sa'awi ilal jabali, kata anaknya Nabi Nuh. Sa'awi ilal jabali. Saya pengen naik ke atas gunung. Sa'awi ilal jabali. Karena dia tahu tempat yang paling tinggi itu adalah gunung. Kalau zaman itu ada Monas, pasti dia naik ke atas Monas. Tapi yang ada saat itu hanya sa'awi ilal jabali. Gak mau ikut bapak, gak mau ikut ayah. Saya pengen naik ke atas gunung aja. Tapi apa kemudian yang terjadi? Air itu tidak berhenti. Dari bawah keluar air, dari atas ngucur air. Walaupun dia naik ke tempat yang paling tinggi di ujung pohon di atas gunung, air itu tetap naik. Sampai kemudian wanada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Lihat anaknya ada di atas gunung, sudah mau kelelep gitu, masih Nabi Nuh mengulurkan tangannya, nah ayo naik. Ya tapi begitulah anak nakal ya. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Saya pengen naik ke atas gunung aja lah. Pasti gunung itu bisa melindungi saya dari air. Nabi Nuh kembali mengasih tahu anaknya, "Na la asimal yauma min amrillah." Hari ini tidak ada akan yang bisa selamat dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh kan nabi, Pak ya. Beliau tahu bocorannya, bahwasanya ketika air itu naik dari bawah, ya keluar air dari bawah kemudian juga muncul dari atas, maka la asimal yauma min amrillah. Tidak akan pernah ada yang selamat dari keputusan Allah pada hari ini. Tapi apa kemudian yang terjadi? Wahala bainahumal mawju wa kana minal muttaqin. Ibu-ibu sedih nggak ketika melihat anaknya di depan matanya itu tangannya udah di atas air, cuman segini udah kelelep. Wahala bainahumal mawju. Kemudian keduanya dipisahkan oleh gelombang air. Nabi Nuh jalan dengan kapalnya, anaknya tenggelam
karena disebabkan banjir yang dahsyat pada saat itu. Ini tipe anak nakal. Bapaknya udah ngasih tahu, ya. Bapaknya sudah ngasih tahu, ibunya sudah ngasih tahu, hidayah Allah itu di depan mata, tapi nggak mau diambil. Ini contoh anak yang nakal, walaupun sudah ada informasi, sudah ada keterangannya, bisa diambil dan dia akan selamat dengan hidayah tersebut. Tapi apa kemudian yang terjadi? Nabi Nuh protes sama Allah. Ayat 45 nanti bisa dibuka di surat itu. Apa protes Nabi Nuh? Wa nada Nuh rabbahu qala rabbi innabni min ahli. Kata Nabi Nuh, ya Allah, anakku itu dari keluarga. Ya Allah, anakku itu adalah darah dagingku. Kenapa Nabi Nuh mengatakan ini protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pada ayat 40 Allah mengatakan ihmil fiha min kulli zawjaini isnaini wa ahlaka. Wahai Nuh, ketika kapal itu jadi, bawa semua makhluk hidup itu berpasang-pasangan ke atas kapal, wa ahlaka, dan keluarga. Makanya Nabi Nuh protes kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-45. Qala rabbi innabni min ahli. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, anak itu adalah keluarga, darah dagingku. Tapi kenapa kemudian, ya, makanya di situ disebutkan inna wa'daka al-haq. Sesungguhnya janjimu itu ya Allah pasti benar. Karena di ayat 40 Allah mengatakan bahwa keluarga. Tapi kemudian kenapa ditenggelamkan? Ya. Di ayat 46-nya Allah menjawab, qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan keluarga. Innahu amalun ghairu shalih. Kenapa? Karena dia tidak melakukan amal soleh. Salah satu bentuk amal soleh adalah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. So, Bapak Ibu sekalian, lihat orang yang paling dekat sama Nabi pun kemudian tidak mau menerima hidayah, padahal hidayah itu ada di depan mata. Sampai protes sama Allah. Ya Allah, kenapa anak saya ditenggelam? Allah menjawab, innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan keluarga, karena nggak melakukan amal soleh. Bisa jadi kita terpisah dengan anak kita, terpisah dengan suami kita karena disebabkan hatinya. Ini ada orang yang sudah mendapatkan hidayah, tapi kemudian tidak merawat hidayah tersebut. Bahkan ketika dia melepaskan hidayah yang sudah Allah berikan, menjadi musuh Allah yang paling nyata. Pernah lihat di TV Bu? Orang yang tadinya ustadz, ya, kemudian melepaskan hidayahnya menjadi pendeta, ya. Padahal sebelumnya ustadz, banyak hafal ayat, ya, banyak hafal surat dalam Al-Quran. Tapi hidayah itu nggak dirawat, hidayah itu nggak dijaga, akhirnya apa yang terjadi sama anaknya sendiri jadi musuh, betul nggak? Anaknya ngajak lagi bapaknya itu untuk masuk ke dalam Islam, tapi bapaknya nggak mau, bahkan anaknya disalah-salahin. Begitu sedihnya dalam kisah yang kita lihat. Bapak Ibu kenal dengan Pak Syafi'i Antonio, ahli ekonomi. Bapaknya itu masih di Tionghoa, bahkan pendetanya di Tionghoa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ayahnya itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada Allah sampai wafatnya masih dalam kondisi Tionghoa. Tapi alhamdulillah ibunya kemudian mendapatkan hidayah. Sedih,
ya, tapi sedihnya sedih gembira, nangisnya nangis gembira karena ibunya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasang-pasangan, ada orang yang melepaskan hidayah Allah, ada orang yang menerima hidayah Allah tersebut. Nah, mudah-mudahan kita bagian dari orang yang mempertahankan hidayah Allah sampai ajal menjemput kita. Ini yang perlu kita jaga. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran kepada kita, carilah lingkungan yang baik, ya, tempat tinggal yang kondusif. Kata baginda Nabi SAW, al-jar qoblad dar. Apa al-jar? Al-jar itu tetangga. Ya. Pilih, lihat tetangganya sebelum beli rumah. Rasulullah menginginkan lihat lingkungannya, lihat kondisi masyarakatnya sebelum kita memilih rumah untuk kita tempat tinggal di situ. Ada ya tadi kan siapa namanya kampung Gifar tadi, ya, karena kondisinya semuanya maling, akhirnya anak cucu keturunannya jadi maling. Karena satu kampung tukang cukur semua, akhirnya anak cucunya jadi tukang. Alhamdulillah kalau ada yang jadi pengusaha barbershopnya Bu ya, meningkat gitu kondisi ekonominya. Karena satu kampung itu tukang tukang kredit panci semua, akhirnya kesananya anak cucunya juga yang. Karena satu kampung itu pengemis, kalau nggak salah di salah satu provinsi ada satu kampungnya itu pengemis semua Pak. Jadi kalau ke Jakarta itu cuma pengemis, tapi di rumahnya itu gede-gede di kampungnya, mewah-mewah luar biasa. Saya pernah lewat kampungnya itu, ya. Dikenal kampung pengemis. Begitu juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita al-jar qoblad dar. Lihat lingkungannya, lihat kondisi masyarakatnya sebelum kita beli rumah. Kalau lingkungannya enak, ya, gaul dengan tetangga, tidak susah. Makanya kalau beli rumah jangan yang temboknya tinggi-tinggi, susah kita mau melihat aja di dalam ada apaan gitu kan ya. Ketok juga kagak kedengeran kan gitu. Ketok-ketok susah, orangnya jauh di dalam. Sampai ada satu kejadian, rumahnya tinggi temboknya. Piara anjing sampai 6 Pak, ya. Nggak ada yang tahu kalau penghuni rumah itu dimakan sama piaraan sama anjing. Udah sepuh orangnya yang piara yang hidup di dalam rumah, tapi dia mati karena disebabkan dimangsa sama piaraan sendiri. Yang lain nggak ada yang tahu. Mau lihat ke dalam pun temboknya pagarnya tinggi gitu, ya. Alhamdulillah kalau kita lihat kan di sini kelihatan semua kan ya, kelihatan, dan mau gaul dengan tetangga. Pernah ada kejadian juga Bu, walaupun lingkungannya baik, tapi dia tidak membuka diri untuk lingkungan. Ya, ada keluarga muda tinggal di sebuah tempat. Ini orang nggak mau tahu dengan tetangga. Qadarullah hamil muda Pak. Suaminya kerjanya jauh di Papua, yang pulangnya bisa 3-4 bulan sekali, bahkan bisa jadi setahun sekali. Nah, qadarullah ketika mau melahirkan sudah waktunya, suaminya lagi tugas di Papua. Ini ibu muda ini, kalau ada ibu-ibu lain beli sayur, itu nggak mau negur Pak. Lewat meleos aja Bu ya. Leos apa tuh? Nah, Leos itu nggak mau negur ya, lewat aja gitu lah, bahkan sambil buang muka lah gitu. Ibu muda ini kalau ada ibu-ibu kumpul lagi, kan biasa kalau tukang sayur keliling kan ya, ibu kumpul gitu kan. Nah ini ibu muda ini nggak mau negur, bahkan nanya pun nggak mau. Qadarullah ketika waktunya harus melahirkan, suaminya lagi tugas. Apa yang terjadi? Lahir di kamar mandi, di WC lahirnya.
Alhamdulillah tuh anak nggak mendem palanya di lubang WC. Ya, alhamdulillah ada ibu-ibu walaupun pensiunan tapi masih jak-jak lah ya. Kalau kata Pak Haji emang tadi remako ya Pak ya. Remaja tapi masih semangat tapi udah kolot gitu. Remako ya, remaja kolot gitu. Nah ibu muda ini nggak mau negur, akhirnya apa, lahir di kamar mandi. Kalau sudah begini siapa yang bantuin? Tetangga. Dia bisa nggak nelpon adiknya? Bisa, tapi butuh waktu nggak? Butuh waktu. Orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Maka baik-baiklah dengan tetangga, jangan musuhan dulu. Tetangga sebelah beli mobil, ya, diselin gitu kan. Tetangga beli kulkas, ya, beli kulkas padahal mau utang gitu katanya. Orang yang paling dekat dengan kita di lingkungan adalah tetangga. Maka baik-baik dengan tetangga. Alhamdulillah, ibu-ibu itu walaupun sudah tua-tua, sudah pada pensiun, karena memang kalau yang muda-muda juga kan jamnya jam kerja gitu ya. Yang ada cuma ibu-ibu tua pada saat itu, tapi sigap, jak-jak luar biasa. Ya, anak itu diselamatkan pas waktunya itu nggak jauhan dari 17 Agustusan. Ya. Akhirnya apa Bu, yang ada ibu-ibu tuh narik tambang benang yang buat bendera itu dicopotin, digunting, dicelupin ke dalam alkohol, kemudian ari-arinya digunting, diikat. Itu ibu-ibu Pak luar biasa sigapnya. Jempol lah buat ibu-ibu lah. Lingkungan. Akhirnya setelah ari-arinya dicopot, digunting, diikat dengan tali bendera itu, baru dibawa ke rumah sakit walaupun anaknya sudah biru semua. Dan alhamdulillah pada Allah selamatkan ya, walaupun butuh waktu di rumah sakit. Dan anak itu dinamai dengan Aldino Pak. Alhamdulillah dia nongol. Namanya Aldino, alhamdulillah dia nongol. Alhamdulillah sudah gede anaknya. Nah ini saya ceritakan ini adalah kondisi nyata yang ada di lingkungan kita. Dan salah satu untuk mempertahankan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah lingkungan. Saya dulu sebelum ke Pondok Kelapa tinggal di salah satu wilayah di Jakarta Pusat. Ya. Itu kalau udah jam 5 sore pada nyekek botol. Kalau udah jam 5 tuh pasti nyekek botol. Maleman dikit rame tuh, ada kaca pecah lah dan lain sebagainya. Akhirnya tahun 82 saya pindah ke Pondok Kelapa. Ya, bapak saya PNS, dapat di Komplek DKI, dapat jatah. Alhamdulillah. Komplek DKI masih agak penting lah lingkungannya di Pondok Kelapa. Ya. Walaupun ada juga yang OD 1-2 orang sih Pak, gitu kan. Overdosis karena berlebihan narkoba. Tapi masih lebih baik dari lingkungan yang sebelumnya. Ini lingkungan sangat penting buat kita Bapak Ibu sekalian di dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita supaya hidayah itu tidak lepas. Kan lingkungan enak kalau misalnya aktif ibu-ibunya majelis taklim. Biasa ibu-ibu Pak kalau mau datang ke pengajian kan jemput-jemputan tuh. Ya. Satu rumah mikrok sini menjemput, Bu, ayo Bu kita berangkat gitu kan. Ya. Enak dijemput. Tapi kalau musuhan kan nggak enak. Ini lingkungan al-jago belajar. Ya, pilih lingkungannya yang baik sebelum kita pilih rumahnya. Rumahnya gede, mewah, luar biasa, tapi lingkungannya tetangganya iseng jahil. Enak nggak Bu? Nggak enak. Diajak pengajian, udah sono berangkat sendiri aja. Kan nggak enak kalau dari lingkungan. Kemudian dari lingkungan itulah kita mendapatkan teman. Ya. Kalau temannya baik, alhamdulillah. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan, ya, orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi itu pasti akan kebagian wanginya.
Orang yang bergaul dengan tukang las akan sebagian percikan apinya. Jadi dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, itu menentukan ke depannya. Almar'u ma'aman aham, kata baginda. Orang itu ya akan terlihat siapa dia berteman, sama siapa dia gaul, itu akan terlihat. Jadi lingkungan, kemudian yang kedua adalah teman, supaya hidayah itu tetap terawat ya. Kalau lingkungan temannya sudah baik-baik, apalagi ada yang ikut odoj misalnya, one day, one juice, itu kan saling mengingatkan di situ. Udah khotam belum hari ini? Gitu. Bu, udah selesai belum 1 juz? Gitu. Aduh belum, gitu. Ayo cepetan, ini udah mau maghrib nih laporan. Ya, itu ada penyemangat kalau kita punya teman-teman yang soleh. Beda kalau teman kita teman yang toleh. Ya, soleh itu kan kebalikannya toleh, baik dan jahat. Ini kalau teman yang jahat ngajak kita untuk minum misalnya, lo cemen lu, ya minumannya kagak berani. Ya kalau minum air putih mah berani Pak ya. Nah ini teman-teman yang jelek mengajak kita kepada kemaksiatan, maka teman itu perlu ya, mengingatkan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di samping kita interaksi dengan Al-Quran sebagai wujud kita untuk menjaga hidayah Allah. Kemudian yang terakhir adalah doa. Doa itu sangat penting. Di dalam surat Ali Imran, ya. Bagian awal dari surat itu ada satu doa yang luar biasa. Hafal Pak doanya nggak? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Luar biasa ini. Jangan ibu Pak baca doanya. Ya Rabbana la tuzigh qulubana, ya. Ya Allah jangan Engkau simpangkan lagi hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ini doa yang luar biasa yang perlu kita ulang-ulang. Doa yang lain yang juga sering dibaca oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Jadi bapak-bapak paling kencang. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika. Ini juga doa yang penting yang kita ucapkan di dalam keseharian kita. Nah, mudah-mudahan hal-hal yang yang ringan, yang sepele bisa menjaga kita dari ketergelinciran, ya, melepaskan hidayah kita, naudzubillah, ya. Perhatikan lingkungan, cari teman yang baik, kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah. Insya Allah kalau lingkungan baik, ya, suka tilawah, suka mengingatkan, suka tawasau bil haqqi, ya, tawasau bis sabri. Tawasau ini luar biasa Pak, karena mengingatkan orang itu butuh kesabaran. Ya, ada orang yang diajak sholat, udah lu sholat duluan dah, gue nyusul belakangan ditunggu-tunggu nggak datang. Ini perlu kesabaran kita dalam bertawasau, lakukan amal ma'ruf nahi munkar, ya, meminta orang lain untuk menjalankan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu lingkungan yang baik itu seperti itu. Jadi kalau kita melihat teman kita mengingatkan kepada surga Allah, itu adalah teman-teman yang hidup di lingkungan yang baik. Lingkungan baik itu perlu kita ciptakan, perlu kita buat. Alhamdulillah kalau Forkoma hari ini berjalan setiap pekan ya Pak ya. Mudah-mudahan itu membantu kita dalam membentuk lingkungan yang baik. Ya. Para ketua-ketua DKM dan pengurusnya juga luar biasa, ya, untuk membuat acara-acara, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan wawasan kita, serta mengingatkan kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para tokoh lingkungan, ketua RT RW juga sangat luar biasa, ya, karena
ketua-ketua RT RW lingkungan ini adalah yang menjaga lingkungan kita, mengingatkan kepada kita. Jangan sampai ada tawuran di tengah-tengah lingkungan kita dan lain sebagainya. Ada Pak Lurah walaupun tidak hadir ya pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kesempatan yang akan datang tetap bisa membersamai kita di dalam acara-acara kita. Terutama yang sangat mendukung sekali adalah ibu-ibu majelis taklim, ya. Karena dengan ibu-ibu majelis taklim ini kegiatan di masjid menjadi jalan. Dengan adanya ibu-ibu, Jumat berkah menjadi hidup, betul nggak Bu? Karena bapak-bapak nggak ngurusin Jumat berkah. Yang beli nasi, nungguin nasi itu ibu-ibu, karena ibu nggak Jumatan kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa terkonsolidasi, bisa berkolaborasi dengan elemen-elemen yang ada. Kita doakan semoga kita semua sehat walafiat, ya, yang Allah mudahkan bagi kita yang saat ini punya hutang untuk Allah selesaikan dengan berbagai cara yang Allah inginkan, dengan cara yang halal dan thayyib yang Allah berikan kepada kita. Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah afiatkan saudara-saudara kita, jamaah kita yang hari ini sedang sakit, sedang Allah uji dengan berbagai macam penyakit. Semoga Allah sembuhkan, Allah sehatkan, Allah afiatkan. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang kesusahan, mudah-mudahan Allah lapangkan, Allah mudahkan segala urusannya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan thayyibin, hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم حجب نساءنا ونساء المسلمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهودين الغاصبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Baitur Rahman takbir. Allahu Akbar. Agungkan Allah takbir. Allahu Akbar.